Chapter 1022, melawan Wang Chen. Seluruh stadion bersorak ketika mereka melihat Xiao Yan melangkah maju. Terlepas dari sikapnya yang bersedia melawan Wang Chen, hanya keberanian untuk melangkah maju dan menghadapi tantangannya secara langsung menyebabkan banyak orang secara diam-diam memberikan pujian. Senyuman penuh sumringah muncul di wajah Huang Quanzunzi yang kaku saat dia duduk di kursi tamu istimewa. Meskipun bocah di depannya agak aneh, dia juga memiliki kepercayaan pada muridnya Wang Chen. Kekuatan sebenarnya telah mencapai tingkat setengah langkah ke kelas Dozong. Setelah sebelumnya berendam di kolam darah gunung surga, selama dia diberi waktu yang cukup, keberhasilannya ke kelas Dozong sudah dipastikan. Selain itu, Wang Chen juga bisa bertarung dengan Dozong biasa jika dia habis-habisan. Jadi untuk menghadapi bocah seperti ini, bukanlah hal yang perlu dipusingkan. Lei Zunxie, bagaimana menurutmu, tidak masalah bukan jika memberi sedikit waktu untukku mengisi kompetisi? Huang Quanzunzi menatap Lei Zunxie saat dia tertawa terbahak-bahak. Lei Zunxie tersenyum ketika mendengar ini, tapi tidak menolaknya. Meskipun Xiao Yan tampak sedikit misterius, dia jelas jauh lebih rendah dari Huang Quanzunzi di dalam hatinya. Wajar jika Lei Zunxie harus memberinya waktu dan wajah. Semoga tidak berlarut-larut. Huang Quanzunzi tersenyum. Pandangannya beralih ke Wang Chen di arena saat dia dengan perlahan berkata, "Masalah ini disebabkan olehmu. Jadi kamu harus menyelesaikan masalah ini. Kamu harusnya mengetahui konsekuensinya jika kamu gagal menyelesaikannya." Tangan Wang Chen yang memegang belati hitam pekat sedikit gemetar saat mendengar kata-kata Huang Quanzunzi. Dia membungkuk hormat sedikit pada gurunya sembari senyum buas muncul di wajahnya. "Guru, yakinlah bahwa murid ini akan memastikan orang ini yang telah mempermalukan pavilion musim semi kuning kita membayar harganya." Huang Quanzunzi perlahan bersandar di sandaran dan dengan lembut mengangguk. Jian Zunxie dan Feng Zunxie di sampingnya sedikit mengerutkan alis mereka saat melihat ini. Tatapan mereka menatap Xiao Yan di arena dengan ekspresi aneh. Namun, mereka tidak mengatakan apapun. Jika mereka terus menghalangi, kemungkinan orang tua Huang Quan ini akan meledak emosinya hari ini. Para pesaing yang hadir secara otomatis mundur ke samping ketika mereka mendengar kata-kata Lei Zunxie. Mata mereka langsung menatap Xiao Yan di arena. Orang ini berani menerima tantangan Wang Chen. Mereka tidak tahu apakah dia gila atau apakah dia memiliki kepercayaan diri. Alis Feng Qing'er mengernyit penasaran saat dia mengamati sosok Xiao Yan. Tangannya membelah seutas rambut hitam di depan dahinya saat keraguan melintas di matanya yang cantik. Akibatnya, kemajuan kompetisi pun terhenti. Namun, suasana di puncak gunung tidak menjadi semrawut. Banyaknya teriakan sorak-sorai malah membuat suasana semakin memanas. Banyak orang ingin tahu, apakah Xiao Yan akan mampu bertahan menghadapi Wang Chen. Tentu saja, ini tidak mengendurkan sikap mereka yang ingin melihat pemandangan luar biasa selanjutnya. Lin Yan dengan cemas menggosok kedua tangannya saat dia melihat Xiao Yan yang perlahan berjalan ke arena. Hatinya merasa sedikit menyesal, dia samar-samar bisa merasakan aura Xiao Yan jauh lebih kuat darinya. Namun, Wang Chen adalah seseorang yang berada di puncak kelas Duhuan. Selain itu, dikabarkan bahwa orang ini memiliki kekuatan yang bisa melawan elit Dozong. Hal yang membuatnya paling khawatir adalah Wang Chen adalah orang yang kejam. Setiap kali dia bertarung dengan seseorang, pihak lain pasti akan lumpuh walaupun jika tidak mati. Xiao Yan kemungkinan akan berada dalam kondisi berbahaya saat bertarung dengannya. Sialan, jika orang ini berani menyakiti Xiao Yan, aku yang senior ini tidak akan melepaskannya dengan mudah. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku ini. Lin Yan dengan kejam mengatupkan giginya, kilatan tajam juga melintas di matanya. Dia adalah orang yang sangat menghargai persahabatan. Dan dia memiliki hubungan yang dalam dengan Xiao Yan. Jika sesuatu terjadi padanya, dia pasti tidak akan hanya duduk diam di samping. Wang Chen menatap Xiao Yan yang perlahan berjalan dengan sepasang mata kelam. Xiao Yan akhirnya berhenti, tidak jauh di depannya. Belati di tangan Wang Chen dengan cepat diputar, kemudian dia mengepalkan gagannya. Belati dengan patuh berhenti di tangannya. "Jika kamu mengaku kalah sekarang dan bersujud 3 kali, aku bisa membiarkanmu minggat dari pegunungan petir." Wang Chen melirik Xiao Yan dan tertawa dengan suara keras. Xiao Yan hanya tersenyum di hadapan Wang Chen yang jahat.
Dia mengepalkan tinjunya dan Douki segera melonjak dari tubuhnya. Itu dengan cepat berkumpul di telapak tangannya dan balok pedang energi hijau giok terbentuk. Balok Suan berat terlalu mencolok. Jika dia membawanya ke sini, dia akan segera dikenali. Di tangannya saat ini, balok besar yang dibentuk oleh energi ini tampak buram dan juga tampak seperti pedang. Senyum sinis di wajah Wang Chen tanpa sadar menjadi lebih padat saat melihat Xiaoyan mengabaikan kata-katanya. Niat membunuh di matanya dengan cepat meningkat. Bocah, aku akan membuat kau menyesal telah menyinggung pavilion musim semi kuning. Suara menyeramkan baru saja terdengar saat tubuh Wang Chen bergetar. Dia berubah menjadi pelangi hitam dalam sekejap nafas. Dia muncul di belakang punggung Xiaoyan. Belati di tangannya bergerak seperti kilat. Mereka menembus 2 titik fatal. Leher dan bagian belakang jantungnya. Dentang, dentang. Wang Chen mungkin cepat, tetapi belati belum mendarat di tubuh Xiaoyan. Seketika balok energi hijau giap mengeluarkan suara swos, langsung muncul di belakang punggungnya. Setelah itu, dia dengan mudah memblokir serangan belati. Wajah Wang Chen tidak menunjukkan perubahan apapun setelah serangan pertamanya terbukti sia-sia. Douki berwarna hitam yang berisi rasa dingin yang pekat, berlama-lama di atas belatinya, seperti ular berbisa. Mereka berubah menjadi 2 ular piton hitam besar yang melawati. Energi besar balok pedangnya dan dengan keras menembus ke arah kepala Xiaoyan. Duar-duar. Piton energi besar baru saja menyerang langsung dihantam kepalan yang terbuat dari udara. Membawa ledakan sonik yang dalam, mendarat padanya, menghancurkan ular itu seutuhnya. Setelah menghancurkan piton energi besar itu, balok energi di tangan Xiaoyan mengeluarkan suara swos. Itu membuat ledakan sonik karena gelombang menghempas dengan keras. Angin kencang memaksa Wang Chen mundur. Kamu ternyata biasa-biasa saja. Wajah Xiaoyan mengungkapkan senyuman saat dia memanggul balok pedang berat di pundaknya. Namun, suaranya yang tenang hanya membuat mata Wang Chen menjadi lebih galak. Ini hanya pemanasan, tidak perlu berbicara begitu sombong. Lidah merah cerah Wang Chen menjilati belatinya. Douki seperti tinta hitam gelap melonjak keluar dari tubuhnya. Seolah-olah pilar tinta yang sangat besar telah melesat ke langit. Kekuatan Douki ini melebihi orang biasa di puncak kelas Du Huang. Pada saat ini, aura Wang Chen saja sudah bisa dianggap mirip seperti seorang elit Douzong. Meskipun masih ada celah yang sangat besar dengan elit Douzong sejati, itu pada akhirnya jauh lebih kuat daripada beberapa ahli di puncak kelas Du Huang. Banyak seruan dipancarkan dari luar arena saat mereka merasakan aura kuat Wang Chen. Beberapa di antaranya menyatakan rasa iri mereka. Wang Chen saat ini sudah mengambil setengah langkah ke kelas Douzong. Setengah dari celah besar antara Du Huang dan Douzong sudah dilintasi oleh Wang Chen. Separuh sisanya hanyalah masalah waktu. Wajah Feng Qing'er, Mu Qingluai, dan Tang Ying di arena tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Mereka semuanya sudah digodok sampai basah kuyup di kolam darah gunung surga, dan tahu bahwa mereka telah memperoleh banyak manfaat darinya. Sesuai ekspektasi bahwa Wang Chen ini juga telah mengambil setengah langkah ke kelas Douzong. Kuasi Douzong ya? Xiaoyan bergumam. Dia menyipitkan matanya saat pandangannya menatap Douki yang kuat, yang bertahan di sekitar Wang Chen seperti angin puyuh. Ketika dia bertukar pukulan dengan orang ini di pegunungan mata surga, dia jelas berada di puncak kelas Du Huang. Kemungkinan bantuan dari kolam darah mata surga telah memungkinkannya untuk mendapatkan terobosan seperti itu. Saat ini kau telah kehilangan kesempatan terakhirmu untuk menunjukkan penyesalan. Wajah Wang Chen diselimuti dengan keganasan. Tampaknya sedikit mengabur, menyebabkannya tampak sangat menakutkan. Xiaoyan mengerutkan kening. Orang ini memang agak merepotkan untuk dihadapi. Jika ini terus berlanjut, tidak ada yang tahu berapa lama dia akan terjerat. Selain itu, seseorang mungkin melihat sesuatu selama periode waktu ini. Oleh karena itu, yang terbaik adalah dia mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Sama seperti Xiaoyan telah mengambil keputusan. Wang Chen, yang orangnya telah mencapai puncaknya, mengungkapkan senyum yang lebih buas di wajahnya. Tubuhnya bergerak dan kekuatan korosif yang kuat di permukaan tubuhnya menyebabkan guratan panjang muncul di tanah. Jurus belati melingkar pengikis tulang. Kecepatan Wang Chen juga jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiaoyan. Kedua belati di tangannya berubah menjadi cahaya hitam, yang tak terhitung jumlahnya, yang bahkan menyebabkan banyak goresan-goresan muncul di udara.
Sudut tarian belati sangat aneh. Mereka pada dasarnya merasap di sekitar Xiaoyan. Cahaya hitam itu bahkan mengandung gelombang dingin yang mengabor ke dalam jantungnya. Mata Xiaoyan tercengang. Wang Chen ini pasti menggunakan semacam keterampilan Do kelas tinggi. Selain itu, sepertinya levelnya cukup tinggi. Pavilion musim semi kuning ini benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai salah satu dari 4 pavilion yang hidup berdampingan. Putaran 6 balok pedang bersama. Balok berat di tangan Xiaoyan juga bergerak sesuai keinginan hatinya saat ini, yang dengan cepat membentuk banyak bayangan balok pedang. Itu membentuk jaring balok-balok pedang padat yang benar-benar melilit tubuh Xiaoyan. Gampang berdentang. Cahaya hitam yang datang dari segala arah mengalir ke jaring pedang sembari suara jernih terus meletus. Setiap kali suara jernih muncul, hempasan energi yang sangat besar akan dengan cepat terlontar, menyebabkan banyak retakan seperti jaring laba-laba di arena kayu perak yang keras. Sorakan seketika meletus dari sekitarnya saat semua orang menyaksikan baku hantam yang mempesona di arena pertempuran. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiaoyan akan bisa bertarung secara berimbang, bahkan dengan Wang Chen yang telah melepaskan duke miliknya ke puncaknya. Pada saat ini, siapapun, terlepas dari betapa bodohnya mereka, dapat mengatakan bahwa pilihan Xiaoyan untuk menyetujui pertarungan bukanlah tindakan sembrono. Sebaliknya, dia benar-benar memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk bertarung dengan pihak lain. Di kursi VIP, senyuman di wajah Wang Quanzunze berkurang. Pada akhirnya, itu benar-benar berubah menjadi ekspresi suram. Dari pengamatannya, kekuatan Xiaoyan terus meningkat. Dalam waktu singkat, itu mendekati Wang Chen. Apalagi masih terus meningkat. Feng Zunxie, Lei Zunxie, Jian Zunxie, dan yang lainnya secara bertahap mengungkapkan keterkejutan di wajah mereka. Semuanya segera tenggelam dalam pikirannya. Orang ini memang menyembunyikan kekuatan aslinya. Jika ini perihalnya, sepertinya yang akan dalam masalah adalah Wang Chen. Senyuman tipis tersungging di wajah Feng Zunxie dan Jian Zunxie ketika mereka memikirkan hal ini. Sementara keduanya merasakan antusias, perubahan tak terduga terus muncul di arena. Orang bisa melihat bayangan balok pedang yang telah membungkus tubuh Xiaoyan tiba-tiba menghilang. Aura kuat yang jauh lebih kuat dari Wang Chen segera muncul seperti puncak gunung yang naik dari dataran, melonjak ke langit saat itu juga. Duki yang luar biasa dengan mudah menerobos jaring pedang yang dibentuk oleh belati Wang Chen. Bersamaan dengan tebasan balok pedang, api yang tak biasa berkumpul di batang balok tersebut. Putaran 6 balok pedang bersama. 6 api bersama. Bersambung ke chapter 1023. 6 api bersama.